Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang Zodiac Killer adalah julukan untuk pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang beroperasi di California Utara pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Identitasnya belum diketahui, tak sampai hari ini kata zodiak digunakan oleh sang pembunuh berantai sebagai tanda tangan pada serangkaian surat yang mengejek yang dikirim kepada media setempat. Surat itu berisi 4 sandi, hanya salah satu yang sudah berhasil dipecahkan. Zodiac melakukan serangan di Benicia Pallejo, Danau Berezia, dan San Francisco di antara Desember 1968 dan Oktober 1969. 4 laki dan 3 perempuan berumur 16 sampai 29 tahun menjadi sasaran. Sejumlah tersangka telah disebutkan oleh penegak hukum dan peneliti amatir, tetapi tidak ada bukti terlibatnya dalam pembunuhan berantai itu. Pada bulan April 2004, Departemen Polisi San Francisco menghentikan pemeriksaan perkara itu, tetapi kasus dibuka kembali pada awal tahun 2007. Perkara juga tetap terbuka di Pallejo maupun di Napa County dan Solano County. Departemen Pengadilan California mempertahankan perkara yang terbuka tentang pembunuhan Zodiac sejak tahun 1969. Korban yang dikonfirmasi, walaupun Zodiac telah mengaku 37 pembunuhan, para peneliti hanya setuju pada 7 korban. 2 diantaranya selamat. Mereka adalah David Arthur Faraday, 17 tahun, dan Betty Lou Jensen, 16 tahun, ditembak mati di Lake Herman Road dalam batas kota Benicia pada 20 Desember 1968. Michael Maggie Renaud, 19 tahun, dan Darlene Elizabeth Ferrin, 22 tahun, ditembak di tempat parkir Blue Rock Springs Park di Pallejo pada 4 Juli 1969. Megau tetap hidup, sedangkan Perrin meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Brian Calvin Hartnell, 20 tahun, dan Cecilia Ann Shepard, 22 tahun, ditikam dekat Lake Berezia di Napa County pada 27 September 1969. Hartnell bertahan hidup meskipun 9 luka tusuk di belakang, tetapi Shepard meninggal akibat luka-lukanya pada 20 September 1969. Paul Stein, 29 tahun, ditembak mati di lingkungan Presidio Heights di San Francisco pada 11 Oktober 1969. Korban pembunuhan di bawah ini diduga sebagai korban Zodiac, tetapi tidak disetujui para peneliti. Robert Domingos, 18 tahun, dan Linda Edwards, 17 tahun, ditembak mati di pantai sekitar Lombok pada 4 Juni 1963. Edwards dan Domingos diidentifikasi sebagai korban Zodiac yang mungkin karena persamaan dengan serangan di Danau Berezia. Cherry Jobets, 18 tahun, ditikam mati dan hampir dipenggal kepala dekat Riverside City College di Riverside pada 30 Oktober 1966. Hubungan antara Zodiac dan Batas yang mungkin muncul hanya 4 tahun kemudian dibunuhnya. Ketika wartawan San Francisco Chronicle Paul Avery menerima sebuah pembisikan tentang persamaan keadaan pembunuhan berantai Zodiac dan kematian Petrus Donalds, 25 tahun, terakhir terlihat di Stateline, Nevada pada 6 September 1970. Sebuah kartu pos dengan reklam kondominium Forest Pines yang telah diterima Chronicle pada 22 Maret 1971 diartikan sebagai pengakuan Zodiac pada pembunuhan Les. Tidak ada bukti bersangkutnya Zodiac dalam kelenyapannya.
Ada saja orang yang selamat ketiga setelah bertemu dengan zodiak yang mungkin. Kathleen Jones, 22 tahun, menurut katanya diculik pada 22 Maret 1970 di Jalan Raya 132 sebelah barat Modesto. Jones dapat melari dari mobil lelaki yang membawanya dan anak perempuannya di suatu tempat antara Stocklond dan Peterson selama kira-kira 3 jam. Ada juga galeri surat dan sandi yang dikirimkan. Ada beberapa bukti di sini bahwa dia yang mengirimnya, tapi ini juga belum jelas kepastiannya apakah benar dia mungkin takutnya orang iseng atau apa. Kita belum tahu yang sebenarnya siapa zodiac killer itu. Jadi masih menduga-duga pembunuhan zodiac killer ini. Jumlahnya itu 5 dipastikan tewas, 2 terluka, mungkin 20 sampai 28 total pembunuhan diklaim telah membunuh 37 orang. Waktu pembunuhan itu sekitar tahun 1960 dan sampai 1970. Dan sampai sekarang pun belum terungkap siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Belum tahu dan apa motif dia membunuh para korban ini sampai korbannya itu puluhan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Nanti kita cerita lagi kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.